Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih bisa naik 0,71% ke angka 7097. Dan di video ini coba analisa saham brand yang akhirnya berhasil bangkit dan naik sangat tinggi hari ini. Bagaimana potensi saham brand ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham brand yang hari ini ditutup arah di harga 7.300. Bisa kita lihat secara candle, hari ini opening brand langsung di harga 7.300. Memang sempat terkoreksi mendekati garis EMA 150 di harga 6.700, tapi penutupan brand masih kembali bergerak naik. Karena brand memang juga mendapat sentimen positif karena ada rencana atau ada potensi untuk masuk ke MSCI. Tapi secara pergerakan jika kita lihat sebelumnya brand tidak seoke saudara-saudara seperti PTRO, Cuan maupun BRPT. Kan secara pergerakan sebelumnya brand masih berada bawah garis EMA 50-150. Dan pada perdagangan hari Jumat, brand masih terbentuk candle merah, masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan pada saat ini masih ada distribusi. Dan brand pada saat ini masuk ke watchlist kami untuk saham-saham yang di resisten EMA 50-150 untuk dipantau apabila brand berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Jadi ternyata karena ada sentimen positif langsung brand opening tinggi di harga atas. Jadi teman-teman mungkin dapat di sekitar 6.800 sampai garis EMA 150 hari ini. Menurut saya angka yang teman-teman entry lumayan oke, karena saat ini masih berada di atas garis EMA. Apalagi jika kita perhatikan broker summary untuk brand, asing yang semula distribusi hari ini masuk dengan jumlah besar. Kenaikan hari ini juga terpantau ada akumulasi. Sehingga minggu ini untuk potensi break 7.300 menuju target berikutnya di 7.800 sampai 8.000 musim masih lumayan besar. Jadi teman-teman yang saat ini belum sempat pantau dan entry di sekitar 6.800 ke bawah, baru mau coba pantau atau entry besok, musim masih bisa coba dipantau untuk buy and breakout apabila brand berhasil naik di atas 7.300. Jika terpantau ternyata besok terkoreksi karena hari ini sudah naik sangat tinggi, menurut saya ini kesempatan untuk coba tunggu kembali di sekitar 7.000 sampai 6.800. Apabila bisa dapat kembali di sekitar garis EMA 150 itu akan lebih oke. Oke, jadi untuk brand cara pergerakan karena ada sentimen ini, saya lihat masih ada potensi untuk ke target terdekat di 7.800 sampai 8.000. Apabila berhasil break, perlu target berikutnya di 8.800 sampai 9.000. Oke, sekarang kita lihat saham TPA. TPA hari ini juga bergerak naik walaupun kenaikannya tidak setinggi teman-temannya. Bisa kita lihat TPA cara pergerakan dalam beberapa minggu ini masih sideways, masih gagal naik di atas zona 10.500 sampai 10.800. Hari ini sempat naik menyentuh 10.500, tapi bisa kita lihat penutupan candle-nya tidak meyakinkan, shadow ke atas sangat panjang, dan masih berada di sekitar zona 10.000 sampai 10.050. Tapi apabila teman-teman saat ini masih hold, musa TPA masih bisa di hold. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk saham TPA, bisa kita perhatikan di sini asing memang masuk, tapi sebelumnya asing mulai keluar. Di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk TPA, apabila kita mau entry lebih oke, menurut saya tetap coba tunggu atau dapat di sekitar 10.000 sampai 10.050 ini. Di sekitar 9.700 sampai harga 10.000. Untuk target entry-nya, target swing jangka pendek tetap di 10.500 sampai 10.800. Atau hold satu selama TPA tidak turun bawah garis EMA 50 untuk target lebih jauh di sekitar harga 11.300 sampai 11.500 untuk target berikutnya apabila memang TPA berhasil break zona resisten ini. Jadi untuk yang sudah punya misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold walaupun TPA tidak naik tinggi seperti saudara-saudaranya. Nah sekarang kita akan coba analisa atau update pergerakan dari saham PANI. PANI bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 7% lebih ke 14.600. Dan cara pergerakan bisa kita lihat saham PANI masih sangat uptrend. Saat ini sempat mendekati harga 15.000, ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk PANI, bisa kita lihat asing hari ini juga masuk. Satu minggu sebelumnya asing juga sudah mulai masuk akumulasi. Dan kenaikan 7% lebih ini memang masih ada akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Tapi PANI menurut saya masih layak untuk di hold. Karena cara pergerakan masih ada potensi untuk mencoba break 15.000. Dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 16.000 sampai 16.500 untuk target kenaikan berikutnya.
Jadi saat ini kan secara teknikal saat ini masih sangat uptrend, masih ada akumulasi. Menurut saya masih layak untuk di hold untuk follow the trend. Selama trennya belum ada tanda-tanda patah, belum ada distribusi, Pani masih layak untuk di hold. Dan sekarang kita lihat saham BRMS. BRMS juga hari ini naik 9% ke harga 436. Dan untuk BRMS bisa kita lihat saat ini masih kuat berada di atas 400 dan garis EMA 50. Dalam 2 minggu terakhir ini BRMS berada di sekitar garis EMA 50 dan 400. Tapi saat ini sudah berhasil rebound dan melanjutkan kenaikan. Dan secara tren jangka menengah juga sekarang BRMS masih oke, masih kuat di atas garis EMA 50 dan garis EMA 150. Dan saat ini BRMS menuju target di 450 yang memang merupakan resisten kuat yang sebelum sempat beberapa kali menahan kenaikan dari saham BRMS. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan 9% hari ini, bisa kita perhatikan asing hari ini juga masuk dengan jumlah yang besar setelah 1 minggu sebelumnya terus distribusi. Dan di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi besar. Sehingga potensi BRMS untuk naik mengetes 450 untuk minggu ini masih lumayan besar. Apabila berhasil break, maka BRMS berpotensi itu lanjut naik menuju target berikut di 480. Jadi saat ini BRMS menurut saya juga masih sangat layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk mengetes 450 sampai 460. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.